cerita. Mas Ethan ngungkapin perasaannya kalau selama ini gue juga menyadari kalau ini tuh udah terlalu jauh dan gak bener. Aku tetap pengen sama kamu, Liv. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin. Gue Olivia. Umur gue 24 tahun. Gue mau berbagi cerita nih tentang pengalaman hidup yang paling menampar sih buat gue. Bener-bener dari kejadian ini bikin gue belajar banyak. Walaupun dengan cara yang gak enak. Gue kuliah selama 3,5 tahun di salah satu universitas swasta di Jogja. Gue lulus tahun 2022 dan kayak kebanyakan orang yang pernah tinggal di Jogja, meninggalkan kota ini tuh susah banget. Ada sesuatu yang bikin gue nyaman tinggal di sini. Kalau gue udah lulus, bakal cari kerja di sini sih. Walaupun semua orang tahu kalau UMR-nya kecil banget. Setelah lulus, gue tetap memutuskan cari kerja di Jogja. Gue kerja di perusahaan A ini nggak lama, karena lingkungan kerjanya nggak cocok di gue. Gue nggak langsung gegabah resign sih. Gue akhirnya nyoba ngelamar di perusahaan lain, masih di daerah Jogja juga. Gue ikut tuh rangkaian rekrutmen, sampai akhirnya gue ke tahap selanjutnya di perusahaan B. Gue diem-diem dan izin gak masuk ke kantor A. Bilangnya sih ada acara keluarga, padahal lagi interview. Jangan ditiru ya dek ya. Pas interview sama HRD-nya, tiba-tiba beliau ngajak temennya yang gue kira user, namanya Mas Ethan. HRD-nya bilang ke Mas Ethan, "Mas Ethan, coba sini deh. Ada kandidat oke nih." Mas Ethan datang dan ikut interview gue. Orangnya sih kelihatan berwibawa dan santai gitu. Semua interview berjalan lancar sesuai harapan. Besoknya nih, gue dapat kabar kalau gue lolos. Tapi negosiasi gaji gue jadi drama. Kan di perusahaan A, gue udah digaji sesuai UMR Jogja nih. Gue nego gaji lah ke perusahaan B. Karena gue yakin skill dan pengalaman gue udah upgrade pol dah. Tapi gara-gara itu, prosesnya digantung sampai 2 minggu cuy. Setelah 2 minggu, tiba-tiba ada yang ngechat ke WhatsApp gue. "Ini gimana? Kamu jadi masuk gak?" Gue nanya, "Ini siapa?" Terus doi jawab, "Saya Ethan yang interview kamu 2 minggu lalu." Gue bilang, "Oh iya mas, saya belum dikabarin dari HRD-nya." Ternyata si Mas Ethan cerita, kata HRD gak follow up karena bosnya gak setuju dan gak di-ACC sama gaji yang gue minta. Terus si Mas Ethan malah nawarin gue kerjaan di perusahaannya dia sendiri. Gue bingung. Terus dia jelasin kalau dia sebagai konsultan dan CEO-nya. Setelah diskusi, gue diminta buat ngisi posisi sebagai asisten manajer. Akhirnya gue setuju dengan tawarannya itu. Gue mulai kerja di perusahaan Mas Ethan. Gue mulai kenal Mas Ethan lebih dalam. Dia itu tipikal mas-mas gaul. Tampang dia umur 30-an, pengusaha sukses yang terkenal di ranahnya. Wah, pokoknya looks-nya orang pinter dan berwibawa gitu deh. Kayak tipe idaman gue banget dah pokoknya. Di kantor ini, karyawannya itu gak terlalu banyak. Ada juga Mas Joko, selaku partnernya Mas Ethan. Selama masa probation, gue berusaha kerja sebaik mungkin. Dan akhirnya gue lolos. Karena Mas Ethan dan Mas Joko suka sama cara kerja gue. Nah, dari situ gue lebih banyak komunikasi sama Mas Joko ketimbang sama Mas Ethan. Karena dia udah gak ngurus teknis-teknisnya gitu. Singkat cerita, pas hari Minggu, si Mas Joko tuh ngechat gue. "Kamu diundang Mas Ethan gak ke nikahannya?" Ekspresi gue, ya kaget pol lah. Ternyata selama ini Mas Ethan single dan baru mau nikah. Tahu gitu gue gebet lu. Ya karena gue gak diundang, ya gue jawab ke Mas Joko, "Enggak mas, saya gak diundang." Hari-hari berikutnya gue kerja seperti biasa. Karena Mas Joko ini menurut gue banyak gak sejalannya sama gue cara kerjanya. Jadi gue suka komunikasiin ke Mas Ethan. Dan akhirnya Mas Ethan yang awalnya gak ngurusin teknis, dia jadi turun tangan langsung ke proyek ini. Dari situ gue lebih suka komunikasi sama Mas Ethan. Karena dia selalu apresiasi hasil kerja gue. Sampai suatu saat kita ada proyek besar banget dan gue dipercaya buat join ke proyek tersebut. Tapi sayangnya gue ini emang gak bagus di kesehatan gue. Gue suka tiba-tiba vertigo yang sampai gak bisa jalan seminggu gitu. Atau bisa sakit lainnya sampai berhari-hari. Di sisi lain, Mas Ethan cukup concern nih sama kesehatan gue. Sampai-sampai gue ditawarin berobat tradisional gitu. Pas berobat tradisional itu, gue ketemu sama Sita. Ternyata dia temannya Mas Ethan. Semenjak itu gue sering diajak keluar bareng sama teman-temannya Mas Ethan. Diajak pergi sana-sini. Tanpa Mas Ethan malah, cuma sama temennya aja. Gue pikir ini sebagai salah satu pendekatan lebih jauh kali ya.
Perhatian Mas Etan bikin gue campur aduk. Ada sedikit GR dan bingung sama sikapnya itu. Kayak masa iya sih bos perhatian segininya sama gue yang cuma karyawannya? Apalagi sekarang kan dia udah punya istri ya. Masa bininya gak marah sih? Gue lihat dari gayanya sih Mas Etan ini lebih kayak orang masih muda aja. Hobi nongki sana sini sama temen-temennya. Temen ceweknya banyak banget kayak santri putri. Dan mereka berteman baik gitu. Suka saling traktir. Sampai suatu saat nih, bos gue aka si Mas Etan lagi bercanda nih soal kecocokan jodoh menurut teori yang dia percaya di depan tim. Dia nyeletuk, gue sama Olive kan cocok. Mau coba jalanin dulu gak, Liv? Gue kayak diem kayak Monas anjir. Kayak woi seriusan lu bercanda ngomong gitu di depan anak-anak. Tapi gue gak ambil pusing sih. Gue anggap cuma bercandaan aja. Nah abis bercanda gitu kita kan lagi meeting. Selang berapa menit si Etan nih nyuruh anak-anak keluar dan minta ngobrol sama gue doang. Gue panik dong. Gue mikir apa kinerja gue turun ya? Apa gue bakal dipecat? Duh gue mikirnya udah enggak deh soal karir gue di sini. Tapi ternyata dari semua tebakan itu gak ada yang bener, Jir. Mas Etan duduk di samping gue. Lihat mata Ojan. Mata gue maksudnya. Mas Etan ngungkapin perasaannya kalau selama ini dia suka sama gue. Gue bener-bener terheran-heran dalam hati. Lah kan lu udah punya bini cuy. Gue di situ cuma bisa diem aja. Akhirnya kita keluar ruang meeting. Di depan laptop gue bengong terus. Kepikiran sama omongan dia tadi. Gue jadi bingung harus nyikapinnya gimana. Gue langsung evaluasi diri. Apa sikap gue ini berlebihan selama ini ke dia? Tapi menurut gue gak pernah tuh ngelewatin batas atau bersikap gak profesional ke dia. Bodoh bin stupidnya, gue ngikutin omongan setan yang bilang coba jalanin aja dulu. Goblok emang. Tapi selama ini gue juga udah terlanjur baper ke dia. Effortnya dia ke gue tuh bener-bener no kaleng-kaleng cuy. Mas Etan selalu ngajak gue makan siang bareng, dinner bareng, selalu beliin gue skincare sama makeup terbaru, beliin baju-baju buat jalan-jalan sama dia, sering ngajak gue jalan-jalan keluar kota. Bener-bener di treat like a princess dah gue. Sebelum semuanya semakin jauh, gue juga menyadari kalau ini tuh udah terlalu jauh dan gak bener. Gue sampein lah ke Mas Etan, Mas, kita gak bisa kalau gini terus. Aku mau mundur aja. Ini gak bener. One day pasti ada yang dipojokin. Apalagi kamu orang terpandang. Kamu mau reputasi kamu jelek cuman gara-gara hal ini? Tapi jawaban Mas Etan bikin gue merinding. Dia ngebantah omongan gue dan bilang, aku tetap pengen sama kamu, Liv. Gak usah denger apa kata orang lain. Kita kan yang ngejalanin. Makin kesini gue paham nih sifat Mas Etan yang asli. Dia bener-bener di depan publik tuh berwibawa dan suka ngasih ceramah ke orang-orang gitu. Apalagi kalau udah di sosmednya, bener-bener postingannya kayak paham agama banget dah. Tapi dibalik itu dia gak sebaik yang terlihat. Dia NPD atau Narcissistic Personality Disorder, alias gangguan kepribadian narsistik. Kalau dia lagi cerita sama gue nih, yang dibahas dirinya sendiri terus. Dia juga pernah bilang mau jadiin gue bini kedua. Pokoknya jauh beda sama first impression gue ke dia. Sengitnya desas-desus kasus gue nih yang deket sama Mas Etan, semua anak kantor tuh tahu. Sampai suatu hari yang gue duga akan terjadi. Istrinya ngechat gue. Istrinya bilang suruh jauhin suaminya. Dan kampretnya lagi, si Mas Etan lepas tangan. Gue bilang lah ke Mas Etan soal kejadian itu. Dia malah bales panjang lebar dan mau mengakhiri hubungan ini. Dan gue disuruh angkat kaki dari perusahaan ini tanpa ada kejelasan sedikit pun dari Mas Etan. Setelah gue selesai sama semua urusan kantor, dia ngeblok gue dari semua akun. Bajigur kata gue teh. Bangsat, lu yang mulai, lu yang ngacak-ngacak. Abis itu gue ditendang, kan kampret nih orang. Bener-bener loh ya Tan, setan bukan Etan loh. 2 minggu full gue nangis dan gak mood ngapa-ngapain. Akhirnya gue mutusin buat angkat kaki dari Jogja. Tapi sebelum gue cabut dari Jogja, gue sempetin pamit sama si Sita, temannya Mas Etan dan teman-teman lainnya. Gue cerita apa yang terjadi dan ternyata Sita juga pernah digituin sama Mas Etan. Tapi bedanya Mas Etan ngedeketin Sita yang udah bersuami. Sita juga sempat dijauhin sama temennya Mas Etan karena mereka ngira Sita yang deketin dan ganjen ke Mas Etan duluan. Di hari itu gue sadar, pantes aja mereka udah gak pernah kumpul lagi sama Etan. Karena emang dia red flag, Jir. Juga nih ya, hubungan bisnis beberapa partner kerja rusak karena masalah personal.
Ya, that's the end of the story. Sampai detik ini gue belum dapat kejelasan dari dia. Memang di dunia kerja ini banyak yang kayak gini. Tapi jangan sekali-kali lo coba-coba hal kayak gitu. Apalagi sampai terlena terlalu jauh. Ingat, karma itu ada. Gue percaya, apa yang lo tabur itu yang bakal lo tuai. Segitu dulu ya cerita dari gue pamit dulu. Bye-bye. Sungguh kisah yang meremukkan hati. Tapi jangan risau, karena masih banyak ikan di lautan ini. Jika kalian suka dengan kisah ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita. Ciao!